sabil huda, taat, hebat, juara. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya Senin pagi ini? Semoga masih tetap semangat ya, dan Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua. Hari ini Ibu akan melanjutkan di tema yang ke-8, masih di Bumiku, pelajaran IPA di subtema yang kedua. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah siswa mengetahui pengaruh revolusi bumi terhadap perubahan musim. Yang kedua, siswa bisa menjelaskan gerakan bulan. Dan yang ketiga, bisa menjelaskan peristiwa gerhana bulan. Yang pertama adalah pengaruh revolusi bumi terhadap perubahan musim. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Ketika mengelilingi matahari, sumbu bumi selalu miring 23,5 derajat dari garis tegak lurus pada bidang ekliptika. Akibatnya, di daerah bumi bagian utara dan selatan menerima paparan cahaya matahari dengan intensitas yang berbeda. Hal itulah yang menyebabkan perbedaan musim. Kita lanjutkan. Nah, daerah yang terletak di sekitar khatulistiwa mendapatkan intensitas matahari yang hampir sama. Lamanya siang dan malam pun hampir sama. Daerah ini hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan, suhu udara turun dan kelembaban udara naik sehingga terasa dingin. Musim hujan umumnya meningkatkan kualitas udara dan membersihkan dari polusi. Curah hujan tinggi bisa menyebabkan banjir dan erosi. Selanjutnya, pada musim kemarau, hujan jarang turun, suhu udara naik dan kelembaban udara turun sehingga panas. Musim kemarau panjang bisa menyebabkan tanaman pertanian mati, tanah pecah, dan kebakaran hutan. Kita lanjutkan kembali bagaimana dengan bagian bumi utara dan selatan. Nah, ternyata revolusi bumi ini menyebabkan perbedaan musim juga ya di belahan bumi utara dan selatan. Belahan bumi yang mengalami intensitas matahari lebih tinggi akan mengalami musim panas. Dan sebaliknya, belahan bumi yang menerima intensitas rendah akan mengalami musim dingin. Belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Yuk kita lanjutkan. Nah, di sini ada tabel ya, tabel tentang 4 musim di belahan utara dan selatan. Nah, kita lanjutkan pada musim semi. Musim semi di belahan bumi utara terjadi pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni ya. Sedangkan musim semi di belahan bumi selatan itu pada tanggal 23 September sampai 22 Desember. Nah, pada musim semi, daun-daun pada tanaman mulai tumbuh dan bunga mulai bermekaran. Kita lanjutkan sekarang pada musim panas. Nah, di musim panas ini kita lihat di tabel lagi ya. Belahan bumi utara itu terjadi pada tanggal 21 Juni sampai 23 September. Sedangkan di belahan bumi selatan itu pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret. Nah, pada musim panas udara terasa lebih hangat, waktu siang lebih lama sehingga pertumbuhan lebih cepat. Lanjut, yang ketiga adalah musim gugur. Nah, di musim gugur ini belahan bumi utara terjadi pada tanggal 23 September sampai 22 Desember. Sedangkan di belahan bumi selatan itu pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Dan di sini dikatakan bahwa suhu udara turun dan daun banyak yang berguguran. Terakhir pada musim dingin.
belahan bumi utara, musim dingin itu pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, dan di belahan bumi selatan pada tanggal 21 Juni sampai 23 September ya. Nah, di sini udara turun drastis, bahkan di beberapa negara turun salju. Sekarang kita masuk ke gerakan bulan. Nah, bulan adalah satelit alami bumi. Satelit adalah benda langit pengiring planet ya. Bulan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Nah, sekarang gerakan bulan itu ada berapa? Ada 3. Pertama, ada rotasi bulan. Yang kedua, revolusi bulan. Dan yang ketiga, ada bulan bersama bumi mengelilingi matahari ya. Nah, yang pertama adalah rotasi bulan, yaitu bulan berputar pada porosnya. Yang kedua adalah revolusi bulan, yaitu gerakan bulan mengelilingi bumi. Kala revolusinya atau waktu yang diperlukan untuk revolusi bulan itu sama dengan kala rotasi bulan, yaitu 29 sampai 30 hari atau 1 bulan. Hal ini kemudian menyebabkan permukaan bulan yang tampak dari bumi selalu sama. Sekarang yang ketiga, bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, dalam satu kala revolusi bumi terhadap matahari, bulan berevolusi sebanyak 12 kali, sehingga dalam 1 tahun ada 12 bulan. Revolusi bulan terhadap bumi mengakibatkan perubahan kenampakan bumi yang disebut fase bulan ya. Setelah ini nanti akan dilihat video tentang fase bulan. Kita lanjutkan yang sekarang gerhana bulan. Nah, gerhana bulan ya. Jadi kita lihat selain menyebabkan pasang naik dan pasang surut, keberadaan bulan juga menyebabkan fenomena gerhana bulan. Gerhana bulan adalah fenomena alam di mana matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis lurus ya. Di sini dikatakan ada A, B, C ya, ada posisi bulan di A, kemudian posisi bulan di B, posisi bulan di C. A itu adalah gerhana bulan sebagian, yang B gerhana bulan total, yang C gerhana bulan penumbra. Jadi gerhana bulan sebagian terjadi jika bulan berada di antara umbra dan penumbra. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan berada sepenuhnya di bagian umbra. Adapun gerhana bulan penumbra terjadi ketika bulan berada sepenuhnya di bagian penumbra. Nah, ini dia ya. Umbra itu apa? Umbra adalah bayang-bayang bumi yang paling gelap. Sedangkan penumbra adalah bayang-bayang bumi yang lebih terang dari umbra.
mengerti ya. Nah, kita tutup untuk hari ini yaitu Quran Surat Yasin ayat 39. Jadi perubahan bentuk bulan yang dikenal dengan fase bulan sudah disebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Pengertian manzilah tempat peredaran dalam ayat tersebut dapat dipahami sebagai kedudukan bulan sebagai bulan sabit, bulan separuh, bulan benjol, dan bulan purnama. Ayat ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Ayat-ayat dalam Al-Quran berisi pengetahuan yang terbukti kebenarannya di kemudian hari. Sungguh benar bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan manusia. Dengan ini bertambah kokohlah keimanan kita kepada Al-Quran sebagai kitabullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.